latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dwi Rupa Janma. Malam itu benar-benar membuat Ki Pradah tak mampu berkutik. Ia cemas dan menahan rasa takut. Bulu kuduknya merinding, tubuhnya menggigil saat terjerembab dan berkubang pada comberan darah yang hendak mengering. Wajahnya berlumuran darah, belepotan otak yang tercecer akibat kepala hancur oleh tamparan Kalacakra. Kini ia berusaha bangkit untuk menguatkan hati, menjauhi serigala-serigala buas yang sedang berpesta pora makan mayat. Gusti yang Maha Agung, mengapa kau biarkan orang-orang biadab berkeliaran di sini? Lalu serigala-serigala itu, oleh siapa? Siapa yang membunuh orang-orang tak berdosa ini? Ini tidak bisa didiamkan. Ki Pradah menyeka wajahnya dengan ujung bajunya, lalu ia menuju ke tempat Suto. Kisanak! 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 Dia datang kemari. Dia datang kemari, Tilem. Tilem, haruskah aku membukakan pintu untuk orang itu? Jangan-jangan dia adalah pembunuh itu, Tilem. Kisanak! Ki Pradah, ini aku Ki Pradah dari desa Goa. Apakah kau mengenalku? Hah? Ini aku Pradah. Aku bukan penjahat. Aku orang baik-baik. Tolong bukakan pintu. Tilem, bagaimana ini, Tilem? Kakak, iya. Kalau ia benar-benar Ki Pradah orang Goa, bukakan saja, Kakak. Dia bisa kita ajak sebagai teman. Tolong kau bukakan pintu. Ini aku Pradah dari Goa. Ayo, tolong bukakan pintu. Kau orang baik-baik? Iya. Mengapa malam-malam sampai di sini? Tolong bukakan pintumu. Tolonglah. Suto membuka lebar-lebar matanya, memperhatikan tamunya. Namun dalam kegelapan itu, ia tidak dapat melihat sesuatu pun, kecuali mencium bau amis dan anyir yang dibawa Ki Pradah. Tidak perlu takut, Kisanak. Aku Pradah. Kau bawa amis darah dan kau bawa parang. Iya, tapi aku bukan penjahat. Aku ingin bertanya kepadamu. Iya. Apa yang terjadi di sini? Aku tertabrak mayat yang berkelimpangan. Otaknya berceceran di mana-mana sehingga aku terjatuh terpleset. Mayat berkelimpangan, Kisanak. Tak ada yang ngurus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, apa yang telah terjadi di sini? Aku benar-benar tidak tahu. Apakah Kisanak mengerti dan bisa menjelaskan kepadaku apa gerangan yang terjadi di sini? Ki Pradah, sebaiknya Ki Pradah membersihkan diri lebih dahulu. Di belakang ada kain buruk, biarlah untuk mengelap darah dan kotoran di wajahnya. Sudah, jangan pikirkan aku. Nama saya Suto, Ki. Begini, Suto. Iya. Aku sampai di sini mengganggumu. Maafkan sekali. Aku hanya ingin penjelasan apa yang terjadi di sini. Beberapa saat lamanya Suto tidak mampu berkata apa-apa. Namun kemudian setelah ia dapat menguasai diri, ia menceritakan apa yang telah terjadi di desanya. Jadi telah ada penjahat yang telah mengacaukan desa ini. Benar, Ki. Orang gembel itu benar-benar seperti iblis. Si gembel? Orang buruk rupa? Iya, begitulah, Ki. Dia juga membunuh bayi kami, Ki. Apa? Gembel itu membunuh bayi kami, Ki. Gusti yang Maha Agung. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Rupa-rupanya aku terlambat. Terlambat? Iya, aku mengejar orang itu, Suto. Ia mengganggu cucuku. Barangkali ia pun ingin membunuhnya. Lalu bagaimana dengan cucumu, Ki? Kalau aku tidak buru-buru mempergokinya, pasti cucuku sudah tamat riwayatnya. Alhamdulillah. Syukurlah jika cucumu selamat, Ki. Andaikan aku tidak datang terlambat, pasti tidak terjadi berita buruk seperti ini.
Baiklah Suto, aku tidak bisa lama di tempatmu. Aku harus mengejar jahanam itu sampai ketemu. Ki, Aku turut berduka atas anakmu, tapi kau jangan ikut aku. Kau di sini, segera beritahukan Rojopati yang ada di dekat rumahmu ini pada Pak Lurah. Sampaikan apa yang kau lihat, dan aku akan segera pergi mengejar penjahat itu, supaya jangan terlambat. kudoakan Ki, agar Aki berhasil. Aku turut dendam dan balaskan sakit hati kami ini, Iya, Ki. aku pergi dulu Suto, aku pergi dulu. Terima kasih karena aku merepotkanmu. Dengan jalan tergopoh-gopoh, Ki Pradah meninggalkan rumah Suto. Ia berjalan cepat bagaikan berlari menuju ke desa Karanganyar. Ia bermaksud untuk menemui Ki Wulung besannya. Ki Wulung terkejut sekali saat pagi-pagi buta sudah ada orang mengetuk pintu rumahnya. Kakang Wulung, Kakang Wulung, ini aku Kakang. Kakang Wulung, Kakang Wulung. Ada tamu, Nyai. Nyai, ada tamu. Masih malam. Tidak usah dibukakan. Sebentar lagi sudah subuh. Biarlah aku membukakan pintu untuknya. Kek, hati-hati. Ia memanggil nama aku, Nyai. Kakang, Kakang Wulung. Ini aku, Kang Prada. Ini aku, adikmu, Adi Prada. Oh, Ya, ayo kita temui dia, Nyai. iya. Oh, ada apa, Todi? Mengapa pagi-pagi begini kau ada di sini? Subuh-subuh begini kau sudah sampai di sini. Ada apa? Kau mengagetkan kami, Adi Prada. Ada sesuatu yang ingin ku sampaikan padamu, Kakang. Mbak Yu. Ayolah masuk, ayo masuk. Pintunya biar ku tutup lagi. Masih dingin. Belum subuh, Adi Prada. Dari mana toh? Aku mencium bau amis. Kau cium bau amis, Kek? Iya. Iya. Maafkan aku, Kang. Mbak Yu. Akulah yang membawa bau amis itu. Adi Prada, apa yang terjadi? Apakah kau bunuh anakmu? Kau bunuh Seruni? Apakah Nini kau bunuh karena ia tak mau mendengarkan nasihatmu? Iya, begitu? Adi Prada, apa yang telah terjadi sehingga kau belepotan darah? Dan kau membawa parang begitu. Apa sebetulnya yang terjadi sehingga sebelum subuh kau sudah sampai di sini? Kau membawa petaka? Kakang, Mbak Yu, dengarkan aku dulu. Memang aku membawa berita buruk. Tetapi janganlah menganggap aku sebagai orang gila. Aku masih waras, Kakang. Aku tidak mungkin membunuh anakku sendiri. Lalu apa yang terjadi hingga kau belepotan darah begitu dan membawa bau amis kemari? Ada apa, Di? Adi Prada, jelaskan apa yang terjadi padamu. Kakang Wulung, Mbak Yu, di desa Rojo telah terjadi Rojopati. Apa? Rojopati? Rojopati? Iya, Rojopati. Aku sampai di sini karena mengejar si gembel itu. Ki Wulung dan Nyai Wulung memperhatikan Ki Pradah dengan seksama. Namun suasana yang gelap itu tak mampu mengupas apa yang terjadi dan apa yang sedang dihadapi besannya itu. Lampu berkedip-kedip ditiup angin. Lampu minyak nampak temaram menerangi ruangan tengah rumah Ki Wulung. Ki Pradah memperhatikan Ki Wulung dan Nyai Wulung. Ia mendengus panjang seraya menyeka wajahnya. Aku tidak mengerti mengapa si gembel itu menimbulkan malapetaka di mana-mana. Adi, siapa yang kau maksudkan dengan si gembel itu, Adi Prada? Apakah kau pernah melihatnya? Sudah bertemu dengannya? Iya, kalau cucu kita tidak kepergok-oleko, pasti ya sudah tidak jadi manusia lagi. Ceritamu mengerikan sekali, Adi Prada. Aku terus mengejar orang itu sampai ke Ndrojo. Petaka terjadi lagi. Si gembel itu telah membunuh puluhan orang. Apa? Membunuh puluhan orang? Puluhan orang? Iya. Puluhan orang telah tewas dengan kepala hancur berantakan. Gusti yang Maha Agung. Apa pula ini? Untuk itulah, Kakang, aku minta tolong kepadamu. Kau yang sedikit banyak mengetahui untuk menangkal kejahatan orang-orang pelet. Peletan macam itu harus kita hadapi, Kang. Adi Prada, aku ini tidak bisa berbuat apa-apa.
Selain memasang raja penangkal, terserah kau, Kakang. Yang penting jangan sampai cucu kita celaka. Kasihan prihatin apabila sampai diculik berandalan itu. Kek, segera lakukan sesuatu, Kek. Iya. Lalu, kira-kira sampai di mana gembel itu berjalan? Apakah benar-benar meninggalkan desa Goa? Menurutku demikian. Tetapi aku khawatir jika ia tiba-tiba kembali. Itulah yang paling mencemaskanku, Kakang. Kalau begitu, aku akan menyertaimu. Aku akan memasang raja tumbal di kampung. Mengapa kakek belum juga pulang ya, Nek ya? Aku juga cemas sekali, Nduk. Aku khawatir terjadi apa-apa pada ayahmu. Sudah kubilang, tak perlu pergi kemana-mana. Tapi dasar ayahmu tak mau mendengarkan. Simbo jadi gelisah. Bagaimana dengan anakmu? Suhu badannya menurun. Mulai subuh tadi, dia bisa tidur agak tenang. Aku semalaman tidak bisa tidur memikirkan ayahmu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, Mbok. Aku juga cemas. Seharusnya ia tak perlu pergi. Nyai! Nyai Pradah dan Nini Warih terkejut sekali saat menengok ke arah orang yang memanggilnya. Ki Pradah dan Ki Wulung sudah sampai di ambang pintu rumah. Kakang, kau tidak apa-apa? Ya, aku tidak apa-apa, Nyai. Kakang Wulung, mari, silakan masuk. Terima kasih. Loh, bagaimana kau belepotan seperti ini? Ceritanya panjang, Nyai. Tolong, buatkan minuman. Aku akan membasuh diri di padasan. Kakang Wulung, silakan duduk dulu. Aku mau membasuh muka di padasan. Iya. Silakan, Di. Apa yang terjadi, Kek? Mengapa tubuh kakek Pradah menjadi kotor seperti itu? Tidak ada apa-apa. Ia hanya ke rumah mengajakku kemari. Tidak ada apa-apa kok. Nah, bagaimana keadaan anakmu, Prihatin? Ia baik-baik saja, Kek. Hanya saja semalaman ia tidak bisa tidur. Mengigo dan badannya panas. Iya. Boleh aku menengoknya? Ia sedang tidur, Kek. Subuh tadi ia baru bisa memejamkan mata. Weh. Terus sakit apa dia? Entahlah, Kek. Kata kakek Pradah, ia habis dipondong orang asing yang menggoda dan mengajaknya bermain. Malam harinya, cucumu itu tidak bisa tidur dan selalu mengigo. Badannya panas, Kek. Mengapa bisa terjadi seperti ini, toh? Boleh aku menengoknya? Mari, Kek. Setelah berada di depan pintu bilik, Ki Wulung berdiri di dekat Nini Warih. Mantunya nampak pucat karena kurang tidur. Ki Wulung memperhatikan Prihatin yang tidur lelap. Ya, aku tidak mau mengganggunya. Ia telah tidur dengan tenang dan nampaknya nyenyak sekali. Iya, Kek. Selama ini, ia selalu dekat dengan kakeknya. Tapi akhir-akhir ini, anak itu juga dekat denganku. Aku semakin merasa bersalah, Kek. Loh, mengapa begitu, toh? Dia sakit gara-gara aku. Aku tak bisa menjaganya dengan baik, Kek. Mengapa bisa begitu? Saat ia bermain-main, kubiarkan sampai di pinggir hutan. Tidak tahunya, ia menghadapi orang asing yang jahat. Kau tidak boleh merasa bersalah, Nini. Bukan salahmu. Tapi yang namanya anak kecil, ya tentu saja suka bermain sesuka hatinya. Mereka tidak akan pernah memikirkan bahaya atau tidak. Yang penting baginya adalah senang. Nah, kau tahu itu? Iya, Kek. Tapi, andai saja aku tidak membiarkannya ia bermain-main lebih jauh dari rumah, pasti tidak terjadi hal seperti ini. Dan hal itu memang tidak akan pernah terjadi padamu. Nah, kami akan segera mengatasinya. Jadi, kakek sudah tahu apa yang menyebabkan sakit cucumu? Ayahmu telah menceritakannya kepadaku. Aku jadi makin bersalah, Kek. Kakek minta kau jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana menjaganya dengan baik. Iya, Kek. Jangan membiarkan ia bermain jauh dari rumah ini. Iya, Kek. Anakmu itu lagi seneng-senengnya bermain. Jadi wajar jika suka ngelimpe, mencuri-curi pergi tanpa pamit.
Biasanya ia bersama nenek dan kakeknya ke sawah. Tapi kenapa? Ayo, mulai menutup diri lagi ya. Kenapa? Kakek Prada ingin agar ia selalu dekat denganku, Kek. Saat pulang dari sawah, ia tidak langsung ke rumah, tapi main di pinggir alas jati. Ya. Terus? Ia sangat memperhatikan aku, Kek. Aku jadi malu. Oh, itulah yang namanya orang tua. Ia tidak akan pernah rela jika anak-anaknya menghadapi musibah. Kau pasti ingat mengapa nenek keras kepadamu. Di rumah Ki Prada, Ki Wulung terharu menyaksikan apa yang dialami anak menantunya. Ia ikut merasakan bagaimana beban hidup dan penderitaan Nini Warih selama ini yang tidak pernah mendapatkan jamahan kelembutan suaminya. Ki Wulung tersenyum lembut. Ia berusaha untuk menguasai suasana. Ia berusaha tertawa, namun rasanya getir dan ngilu menyayat kalbunya. Sementara Nyai Prada keluar menyajikan kopi panas. Silakan diminum, Kakang Wulung. Terima kasih, Nyai. Silakan minum, Kek. Ya. Wah, masih panas. Biar dingin dulu. Temani bapakmu dulu, Nduk. Aku mau ke belakang dulu untuk membuat nyamian. Iya, Mbok. Aku tidak menutup mata dengan dirimu, Nduk. Dan aku bangga punya menantu dirimu. Kau tabah, ulet, dan bisa menghadapi cobaan dengan tawakal. Aku telah gagal, Kek. Tidak, jangan bicara kau gagal. Kesalahan, kekhilafan, semua itu bisa dibenahi, Nduk. Tapi saya benar-benar gagal, Kek. Saya tidak mampu mempertahankan apa yang telah terbina selama ini dengan Kakang Warih dan anak-anak. Kau benar-benar merasa gagal? Iya, Kek. Nah, Nini, kalau apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, dan apa yang kau alami selama ini sudah kau terima sebagai suatu kegagalan. Nah, kuharap semuanya bisa kau jadikan pelajaran. Sebagai suatu peringatan. Sebagai suatu pengalaman yang berarti dalam hidupmu. Iya, Kek. Jangan kau pandang bahwa kegagalan itu merupakan kehancuran dan ketidakberhasilan. Jangan. Tetapi pergunakanlah kegagalan itu sebagai pijakan untuk melangkah lebih jauh. Sebagai cermin, sebagai koco benggalane ngaurip, sebagai cermin kehidupan. Terima kasih, Kek. Terima kasih. Kakek senantiasa memberikan siraman dingin di hatiku. Ya, mudah-mudahan kami orang tua bisa senantiasa mempertahankan hal itu. Kau sudah menjadi ibu dari anak-anakmu. Dan saat ini kau sebagai ibu sekaligus sebagai bapak bagi anak-anakmu, Nini. Iya, Kek. Aku kemari juga ingin turun tangan mengenai masalah yang belakangan ini kalian hadapi. Katanya banyak orang-orang jahat berkeliaran di sini. Aku mohon kepadamu satu hal, Nini. Apa itu, Kek? Untuk 3 hari 3 malam, jangan sampai kau keluar rumah. Boleh keluar, hanya di pekarangan saja. Dan yang kedua, jaga anakmu Prihatin, supaya tidak meninggalkan rumah. Juga jangan perkenankan ia ikut ke sawah kakeknya. Semua ini kupercayakan kepadamu. Iya, Kek. Tolong kau ambilkan aku seberuk garam. Iya, Kek. Nini Warih bangkit meninggalkan Ki Wulung duduk seorang diri di ruang tengah rumah Ki Prada. Tak lama kemudian ia pun kembali dengan seberuk garam dapur. Beruk adalah tempurung kelapa yang dipergunakan oleh orang-orang desa pada saat itu untuk menciduk beras, garam, atau keperluan lainnya. Nini Warih keluar disertai Ki Prada. Ini, Kek. Ya, terima kasih. Kita mulai, Kakang. Sebentar. Ada apa, Kakang? Aku ingin memastikan apakah cucu kita bisa kita tinggalkan. Biar aku yang menjaganya, Kakang. Atau
Kau di rumah, Nduk? Begitu juga tidak apa-apa. Jangan. Kita memerlukan ini. Ya harus ikut menaburkan garam di sekeliling pekaranganmu. Biarlah aku yang menjaganya, Kek. Jangan khawatir. Bagaimana, Kakang? Ya. Tapi sebelumnya aku mohon kita ngumpul sebentar. Aku mohon Adiprada dan kau Nini turut membantu apa yang akan kulakukan ini. Marilah kita mengheningkan hati dan pikiran kita agar menyatu dalam satu permohonan. Duh Gusti Kang Maha Agung, niat ingsun anyuwun dene kawula sami marek datang paduka supados pikantuk kegiatan. Namung wonten ing arsa paduka kawula tansah muwun mugi sarem menika saged dados sarananing pasarem menika panjenengan urapi kanthi kuasaning pangeran. Niat ingsun becik. Sekarang garam yang telah diberkati ini biarlah menjadi pagar hidup kita. Bukan garamnya, tetapi kekuatan dan kasih yang maha kuasa yang senantiasa kita sebarkan. Nah, mari Nduk, ambillah sejumput demi sejumput kita sebarkan di sekeliling pekarangan ini. Iya, Kek. Iya, Kakang. Sebarkan garam ini ke sudut-sudut rumah juga. Iya, Kek. Iya, Kakang. Akan kumulai menaburkan garam ini di atap rumahmu. Ayo, kita keluar. Ki Wulung keluar dari rumah dan menuju halaman. Setelah memandang ke langit, dengan komat kamit membaca doa, ia pun menyebarkan garam yang telah diberkati. Ki Wulung, Ki Pradah, dan Nini Wari menyebar-nyebarkan garam itu ke sekeliling rumah dan sekeliling pekarangan Ki Pradah. Setelah semuanya disebari garam yang telah diberkati itu, maka Nini Wari diminta tinggal di rumah, sementara Ki Pradah dan Ki Wulung berkeliling mengelilingi dusun goa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menolak bala. Iya, Kakang. Aku juga berharap demikian. Aku tidak bisa membantu apa-apa selain melakukan hal ini, Adi. Itu lebih dari cukup, Kakak. Aku kan tadi sudah bilang pada anakmu agar ia menjaga Prihatin dengan baik-baik. Aku melarang ia keluar rumah selama 3 hari 3 malam untuk menjaga Prihatin agar tidak main-main jauh dari rumah. Iya, aku mengerti, Kakak. Dan jangan biarkan bocah kecil itu keluar rumah. Jangan sampai Adiprada lengah. Iya, Kakak. Nah, aku kira kita bisa kembali ke rumah. Dan lihatlah di sana. Kau melihat pohon beringin besar itu? Kau lihat Adiprada? Kakang. Entah mengapa, Ki Wulung lama sekali memperhatikan pohon beringin besar yang tumbuh di dekat desa goa. Ki Wulung kemudian berjalan perlahan menuju ke beringin besar itu. Ki Pradah di belakang mengikutinya dengan awas-awas cemas. Kakang Wulung. Iya, Adiprada. Apa yang Kakang maksudkan dengan beringin besar itu? Kita mestinya nyuwun pangestu pada danyang desa ini, Kakang. Sesuai dengan kepercayaan dan adat istiadat leluhur bahwa setiap tempat ada pemiliknya. Ada yang menunggui. Nah, untuk itu tidak ada salahnya apabila kita nyuwun sewu, mohon permisi pada danyang desa gua. Iya, Kakang. Bukan apa-apa ini, Adi. Semua ini semoga bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan tidak ada mara bahaya. Iya, Kang. Nah, ayolah kita mohon permisi. Ya, tidak ada salahnya apabila kita memperhatikan hal-hal yang sekecil ini. Masalah kecil tapi bisa menimbulkan persoalan yang besar. Iya, Kakang. Kau jangan ragu-ragu untuk berdiri di dekatku. Aku ingin kau ikut mendukung apa yang aku lakukan, Adiprada. Iya, Kakang. Kiai Pertiwi,
kawula nyuwun sewu. Mohon doa restu Kiai Bumi Pertiwi, penunggu desa gua ini. Kami serahkan semua persoalan yang ada ke dalam tangan Kiai ini, penunggu Bumi Pertiwi desa gua ini. Jangan kau izinkan para durjana menginjakkan kaki di desa ini. Lindungilah semua yang diam dan tinggal di sini. Jangan kau biarkan para durjana dan penjahat melakukan tindakan-tindakan kejamnya. Oh, terima kasih karena Kiai mendengarkan permohonan kami. Terima kasih Kiai Pertiwi. Sudah, Kakang? Iya, semuanya sudah beres. Tinggal bagaimana kita hati-hati melangkah. Ayo, kita tinggalkan tempat ini, Adiprada. Iya, Kang. Ki Pradah dan Ki Wulung meninggalkan beringin besar yang selama ini dianggap sebagai tempat tanyang desa Goa. Mereka berjalan menuju ke rumah Ki Pradah. Seharian penuh mereka mengelilingi desa Goa. Hingga lewat tengah hari, mereka baru sampai di rumah. Bagaimana, Kakang? Sudah selesai? Iya, semua sudah selesai. Tetapi bukannya telah berakhir. Maksud Kakang Wulung? Kita manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar. Namun semua yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa, Nyai. Apa yang harus kita lakukan lagi, Kakang Wulung? Tidak perlu melakukan apa-apa. Wah, sepertinya kopi yang kau buat tadi pagi, Nyai. Kau tidak mungkin menuangkan air panas melebihi daya tampung cangkir ini. Jika kau tuangkan air berlebihan, maka banyak air yang tumpah. Bisa membasahi meja, kursi, bahkan bisa mengguyur tangan dan kaki kita. Coba tuangkan lagi. Iya, tentu saja akan tumpah, Kakang Wulung. Nah, demikian halnya kita. Kalau melakukan sesuatu, tidak boleh melampaui batas kemampuan diri kita. Lakukanlah apa yang wajar sehingga selaras dan nikmat. Kalau melebihi kemampuan kita, maka kita akan menjadi cemas, khawatir, dan serba tidak tenang. Iya, kau benar, Kakang. Kita hidup tidak lebih dari sebuah cangkir ini, Nyai. Ya, hanya secangkir ini yang dapat kita minum, yang dapat kita simpan, yang dapat kita pergunakan. Kalau diberikan berkat lebih dari daya tampung cangkir ini, ya tentu saja akan muntah, tumpah, dan mubazir. Tidak ada gunanya, toh, Nyai. Kau benar, Kakang. Karena apa yang aku mampu sudah dapat kulakukan untuk Nyai, Adiprada, Nini, dan Prihatin. Kukira cukup. Aku harus pulang ke Karanganyar. Kasihan nenek. Wah, pasti dia kangen padaku. Adiprada, aku pulang dulu. Lah kok buru-buru, Kakang? Semuanya sudah selesai. Tugasku sudah rampung. Selanjutnya ku serahkan padamu. Nah, aku pulang ya. Matur nuwun, Kakang. Terima kasih sekali atas pertolonganmu. Iya. Ya, semoga saja bermanfaat bagi kita bersama. Matur nuwun, Kang. Iya. Nini. Iya, Kek. Aku pulang dulu. Jaga anakmu baik-baik ya. Iya, Kek. Terima kasih atas bantuan Kakek. Setelah 3 hari, kau bisa tetirah ke Karanganyar. Tengok nenekmu. Iya, Kek. Adiprada, Nyai, aku pulang dulu. Iya, Kek. Ki Wulung meninggalkan rumah Ki Pradah setelah melakukan tugasnya dengan baik. Hatinya turut lega karena ia bisa melakukan apa yang diharapkan Ki Pradah dan keluarganya. Sementara itu, Kolo Cokro yang berjalan menyusuri lorong-lorong kegelapan kini kembali sampai di Gunung Merbabu.
Ia duduk di atas batu besar sambil menengadah ke langit, memandang bulan purnama yang pucat disapu mega-mega kelabu. Aku mengembara menyusuri lorong-lorong kegelapan untuk memenuhi keinginanmu, Raja Wali Api. Tetapi betapa sulit untuk mendapatkannya. Tapi aku tidak akan putus asa. Aku pasti akan mendapatkan 2 bayi kembar itu untuk kupersembahkan di sini kepadamu, wahai Raja Wali Api. Aku merindukan dirimu. Datanglah kemari. Tunjukkanlah keperkasaanmu di hadapanku. Melintaslah di antara rembulan dan awang-awang. Aku ingin melihatmu. Tampakkanlah keperkasaanmu. Kepakan sayapmu dan selimuti bulan merah agar gelap gulita menyelimuti bumi. Raja Wali Api, aku rindu menatap pijar matamu. Aku rindukan desau guruh sayapmu. Aku rindu pekikan suaramu yang membelah langit dan buana. Raja Wali Api. Suasana makin mencekam. Kalacakra bangkit dan berdiri di atas batu besar. Ia menengadahkan kepala dan mengembangkan kedua tangannya. Kedua tangannya bagaikan menari-nari ketika melihat suatu bayangan berkelebat. Bayangan luar biasa yang menutupi sang rembulan. Wahai engkau Raja Wali Api, aku belum bisa mempersembahkan yang terbaik untukmu. Namun akan kusediakan persembahan terbaik untukmu. Datanglah kemari, wahai Raja Wali Api. Datanglah kemari. Jangan kau biarkan aku dalam harapan sia-sia. Tunjukkan kepadaku akan kekuasaan dan keperkasaanmu. Jangan biarkan aku terlalu lama menanti dalam ketidakpastian. Raja Wali Api, ini aku. Kemarilah, Raja Wali Api. Jangan kau pergi lagi. Raja Wali Api itu melintas cepat, semakin lama bayangannya semakin jauh, dan kembali lenyap dari pandangan Kalacakra. Kini yang nampak adalah rembulan pudar yang disaput mega-mega tebal. Dan pada saat itu pula, lutut Kalacakra bagaikan lemas. Ia terduduk dan bersimpuh di atas batu itu. Dan pada saat yang sama, ia merasakan desir aneh menyelimuti dirinya. Kalacakra, apa yang kau lakukan sungguh memalukan. Mengapa setiap kali engkau datang pasti mencelaku? Engkau memalukan sekali, Kalacakra. Memalukan sekali. Engkau hanya mengumbar mulutmu. Mulutmu kau penuhi dengan janji-janji palsu. Ki Ageng, aku telah berusaha. Janji yang telah kuikrarkan, kuharapkan bisa memacu langkahku. Janganlah kau bunuh semangatku, Ki Ageng. Tak ada seorang pun yang membunuh semangat. Langkah tegar ataupun kepongahanmu, semuanya itu lahir dari hati dan batinmu, Kalacakra. Tak ada orang lain yang bisa mendorongmu atau mencegalmu menjadi baik ataupun buruk. Semuanya kembali padamu. Janganlah engkau berbuat baik hanya karena orang lain, tetapi berbuatlah baik karena memang engkau ingin berbuat baik. Demi hidupmu, demi dirimu, dan demi sesama. Ki Ageng, kau mencelaku hingga aku tidak mampu melakukan apa-apa. Bahkan menggerakkan tangan dan kakiku pun aku tidak mampu. Sesuatu yang baik akan terpancar di dalam hati seseorang. Sebab dari hatilah akan menggerakkan segala-galanya. Jika aku melakukan kejahatan, aku memiliki dasar yang kuat. Tapi aku tidak akan pernah mengkhianati sumpah. Dan aku tidak mau dipermalukan. Demikian pula dengan dirimu. Kau telah banyak belajar di sini, namun engkau tidak pernah menyadari dirimu. Apa yang kau lakukan palsu semata, karena demi kepentingan diri. Ki Ageng, tolonglah aku. Aku tidak mampu melawan Aji Sukmo untuk merampas Kiai Pedang Tangkam dari tangan. Jika aku tidak memiliki Raja Wali Api. Kau sudah tahu bagaimana untuk mendapatkannya, bukan? Ku peringatkan sekali lagi kepadamu, Kalacakra. Jangan sekali-kali engkau memanggil Raja Wali Api dan mengundangnya di hadapan sebelum kau mempersembahkan 2 bayi kembar yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang baru melahirkan pertama kali.
Kau tahu itu Kolo Cokro? Dan kau ingat itu? Iya Ki Ageng, aku ingat dan aku selalu mengingatnya. Jangan sekali-kali kau melakukan kebodohan. Jangan sekali-kali kau lakukan kecerobohan. Semua itu akan membuatmu celaka. Dan sekali lagi, jangan memancing sang Raja Wali Api murka kepadamu. Oh, Ki Ageng, maafkan aku. Maafkan aku Ki Ageng. Aku memang sudah merindukan untuk mendapatkan Raja Wali Api hingga aku tidak punya kesabaran. Oh, Ki Ageng. Sekarang pergilah dan jangan kembali lagi sebelum kau bawa persyaratan itu. Baik Ki Ageng. Sembrani, ayo pergi. Kolo Cokro terpana saat Jaran Sembrani membawa terbang Ki Ageng Joyokusumo lenyap dari hadapannya. Jaran Sembrani itu nampak merah tembaga dan memamerkan kobarannya sampai akhirnya lenyap dari pandangan Kolo Cokro. Pada saat itu pula, sekonyong-konyong tenaga Kolo Cokro menjadi pulih dan kedua kakinya yang gemetaran kini bisa digerakkan dan ia bisa bangkit berdiri di atas batu besar itu. Sungguh aneh. Ia selalu membuatku tidak berdaya. Tapi ia pula yang mampu memberikan kekuatan kepadaku. Apa yang harus kulakukan selain mencari bayi kembar itu dari perempuan yang pertama kali melahirkan? Oh, aku harus kembali turun dari puncak merbabu ini. Aku harus turun. Aku harus turun. Ki Ageng! Guru yang biasa, bagaimanapun juga ia akan melahirkan murid-murid yang jahat. Ki Ageng! Ki Ageng! Ki Ageng! Guru yang salah akan melahirkan murid-murid yang tidak benar. Ki Ageng! Mengapa kau berkata seperti itu Ki Ageng? Ki Ageng! Ki Ageng Kembang Joyokusumo! Kemarilah, jangan hanya berputar-putar di situ Ki Ageng. Bukalah matamu dan kau akan tahu siapa aku dan siapa gurumu. Tidak ada yang menyesatkanmu Kolo Cokro, tapi kau telah tersesat sejak semula. Karenanya lah, gunakan apa yang telah kau dapat. Kau tidak akan pernah kembali, karena kau telah terlanjur terperosok dalam lembah hitam. Ki Ageng, jangan kau kutuk aku, jangan kau percaya aku. Ki Ageng, Kolo Cokro. Ki Ageng, jangan tertawakan aku, jangan hina aku Ki Ageng. Ki Ageng. Kolo Cokro berseru-seru di puncak gunung merbabu bagaikan orang gila. Ia tidak mengenali siapa yang menunggang Jaran Sembrani di udara. Jaran Sembrani yang melayang-layang mengitarinya. Dan kini ia benar-benar tidak tahu siapa sebetulnya yang menyapanya. Ia mengira yang menghampirinya adalah Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Namun di balik itu, apa yang diduganya itu sedikit pun tidak benar. Sebab yang ada di atas Jaran Sembrani bukanlah gurunya. Nah, siapa sebenarnya yang ada di atas kuda Sembrani itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.